Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, dalam kesempatan kita yang singkat ini, dalam keterbatasan, kita akan membahas dan mendiskusikan bersama tentang qawaid fiqhiyah ya. Qawaid fiqhiyah ini sangat berguna dalam menyelesaikan banyak masail fiqhiyah. Jadi kita masih bicara teori awal dulu sebelum kita menghadapi masalah-masalah fikih. Para ulama biasanya dalam menyelesaikan masalah nanti ada kaedah-kaedah yang mereka gunakan. Nah, mungkin kita bukan kelasnya para ulama, kita lebih kepada melihat kaedah mereka, bagaimana cara-cara mereka menyelesaikan masalah. Di antaranya adalah dengan menggunakan kaedah ya. Yang nanti kaedah ini secara umum itu terbagi menjadi dua ya. Kaedah usul itu terbagi dua. Ada nanti qawaid usuliyah lughawiyah, kaedah kebahasaan. Jadi kita melihat bahasa-bahasa untuk menyelesaikan masalah. Kebahasaan di sini yang dimaksud kita melihat nasnya ya. Kembali kemarin kita membahas tentang dalil hukum. Yang mana dalil hukum itu ada dalil yang berasal dari wahyu, yaitu berupa Al-Quran dan berupa hadis Nabi SAW. Nah, ayat Al-Quran maupun hadis ini kan bentuknya bentuk bahasa ya. Kita kembalikan kemarin, kalau kita ulang kembali, ta'rif daripada Quran itu sendiri kan adalah al-labzu, lapas ya. Yang namanya lapas sederhananya adalah suara. Suara kalau kita balik ke pelajaran nahwu dulu, labzun itu kan sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah. Mungkin yang di pondok masih ingat bahwasanya yang dimaksud dengan lapas itu adalah suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Al-Quran itu kan kumpulan daripada huruf-huruf hijaiyah yang kemudian menjadi kata-kata dan dia menjadi lapas. Begitu juga dengan hadis Nabi ya. Hadis Nabi SAW itu walaupun dia qauli, walaupun dia fi'li, walaupun dia takriri, itu pun juga mengandung lapas. Ada aspek kebahasaannya. Ya, intinya begitu ya. Jadi Quran maupun hadis nanti kan ada aspek kebahasaan. Nah, dalam menyelesaikan masalah hukum, kita coba nanti melihat ayat-ayat Al-Quran itu maksudnya lebih tepatnya bukan kita ya, para ulama, melihat ayat-ayat Al-Quran itu dari aspek kebahasaan. Karena kita tahu Al-Quran menggunakan bahasa Arab, dan bahasa Arab itu dikenal sebagai bahasa yang sangat kaya. Ya, mereka banyak menggunakan penyebutan-penyebutan yang berbeda, kadang-kadang barangnya satu, tapi mereka menyebutnya berbeda-beda. Ya, bisa saja untuk menyebutkan kata unta saja, bukan hanya semata-mata menggunakan lapas jamalun. Nanti unta kan bisa disebut dengan jamal, bisa disebut dengan naqah, bisa disebut dengan badana. Nanti tingkatan umur unta punya sebutan yang berbeda-beda dan begitu seterusnya. Itu sebagai contoh. Nah, bahasa Arab yang kaya ini itu digunakan oleh Al-Quran sebagai bahasa menyampaikan wahyu Tuhan tadi ya. Tentu bahasa yang kaya ini memiliki banyak rahasia. Dan para ulama telah mengungkap itu ya. Sehingga nanti dalam kaidah itu nanti ada kaidah kebahasaan. Nah, kemudian nanti ada kaidah usuliyah tasyri'iyah. Kaidah tasyri'iyah, kaidah yang bersifat tasyri'iyah. Nah, nanti ini kalau kaidah tasyri'iyah ini memang kaidah yang muncul itu berdasarkan syariat ya, berdasarkan memang ada ketentuan syariatnya, artinya ada diambil dari hadisnya betul, diambil dari ayatnya betul, sehingga memunculkanlah kaidah-kaidah itu. Tapi kalau lughawiyah tadi dia kaidahnya diambil dari kebahasaan. Artinya meneliti Al-Qur'an menggunakan pendekatan bahasa. Tapi kalau tasyri'iyah tidak, ya tidak menggunakan pendekatan kebahasaan, dia menggunakan langsung pendekatan Al-Qur'an dan pendekatan hadis ya. Misalnya ada kaidah al-umuru bimaqasidiha, setiap segala sesuatu itu nanti itu tergantung dengan maksud-maksudnya. Ini kan disarikan daripada ayat-ayat Al-Qur'an, disarikan daripada hadis-hadis Nabi ya. Dan nanti kalau yang kaidah lughawiyah, dia disarikan dari kebahasaan. Misalnya al-amru al-aslu fil amri lil wujub. Kalau asal perintah itu menunjukkan kewajiban, maka dasarnya kalau ada ketemu ayat perintah, ketemu hadis perintah, makna pertamanya pasti perintah itu wajib. Nah, sampai nanti ada petunjuk-petunjuk yang menyatakan ketidakwajibannya. Itu sebagai satu contoh. Pengantar kita sambil menunggu kawan-kawan yang lain muncul kan.
Nah, biar lebih terarah mungkin kita coba dengarkanlah ya apa pemaparan singkat dari resume yang telah dibuat oleh teman-teman kita ya. Siapa mau duluan nih? Mau Diah dulu atau Titin dulu atau siapa? Kita bertiga ya. Ada Titin, Diah, Erma, Pak. ada Erma. Irma. Ya, siapa yang mau duluan dulu? Menyampaikan singkat saja, tidak usah panjang-panjang. Karena online ini panjang-panjang sulit pula kita ya. Irma mau duluan Irma ya? Silakan Irma, mumpung Irma sudah hadir nih. Itu tadi pengantar singkat dulu ya. Nanti kita dengarkan hasil bacaan buku dari Irma yang Irma membaca tentang kawaid fiqhiyah ini. Bagaimana Irma? Sudah tersambung? Halo Irma? Nah, Irma kita hilang ya. Ada yang tahu Irma di mana? Erma Iya nge-lag mungkin, Pak, Pak. sebentar. Oh ya, ada suara Irma ya. Ya, silakan. Kita cek dulu ya Irma, kemudian dia sudah hadir. Sambil nunggu Irma menyiapkan. Dia sudah bergabung? Belum ya? Ya, dia nampaknya belum bergabung ya. Titin, nama lengkap Titin ini siapa? Bapak Titin. mohon maaf, Ya, jelasinnya pakai bahasa sendiri, enggak apa-apa Pak. oh enggak apa-apa. Jangan pakai bahasa orang lain ya. Pakai bahasa Irma lah. Jangan pakai bahasa Inggris. Kami juga kurang paham bahasa Inggris Irma ya. Kita sampaikan singkat saja Irma ya. Jangan panjang. Jangan baca semua Irma. Walaupun rangkuman itu sudah singkat. Mungkin ambil poin-poin pentingnya saja Irma ya. Ya boleh penting itu mungkin pengertian. Kalau ada pembagian-pembagian Baik, Pak. nanti ada contoh-contoh singkatnya apa ya. Ya silakan Irma terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian qawaid fikih. Qawaid fikih adalah kata majmuk yang terbentuk dari dua kata, yaitu kata qawaid dan fikih. Kedua kata itu memiliki pengertian tersendiri. Secara etimologi, kata qaidah jamaknya qawaid berarti asas, landasan, dasar, atau pondasi sesuatu. Jadi kalau menurut saya, sebelum kita mempelajari sesuatu, alangkah baiknya kalau kita mengerti landasan atau asasnya terlebih dahulu, karena jika kita tidak mempunyai pondasi, maka kita akan salah dalam memperdalamnya. Karena biasanya kalau kita mempunyai satu guru, namun mungkin kita kalau menyerap ilmu yang diberikan itu tidak sama. Seperti kata kepala sama hitam, namun pemikiran berbeda. Jadi harus memiliki landasan terlebih dahulu agar kita bisa memahaminya dengan benar dan sesuai dengan kaidahnya.
Kemudian di sini ada qawaid usuliyah dan kaidah fikih ini memiliki perbedaan. Perbedaan umumnya dapat diterapkan pada semua bagian objeknya, sedangkan qawaid fikih adalah himpunan hukum-hukum yang dapat diterapkan kepada mayoritas bagian-bagiannya. Mohon maaf, Bapak, kemarin saya nyari macam-macam qawaid fikih saya belum terlalu paham, jadi saya belum setahu saya yang saya cantumkan dalam resume saya. Ternyata boleh saja nanti difokuskan, nanti difokuskan saja Irma tentang qawaid usuliyah sama qawaid fiqhiyah. Kalau memang bingung nanti tidak apa-apa. Mungkin bisa dibedakan apa contoh misalnya qawaid fiqhiyah atau apa contoh daripada qawaid usuliyah ya. Ini ada di resume ada nampaknya itu ya. Ya, sampaikan itu saja ya Irma ya. Ya silakan Irma. Qawaid fikih dan usuliyah ini memiliki sifat yang sama, memiliki sifat yang umum. Kalau qawaid fikih itu merupakan dalil yang umum. Kalau qawaid usuliyah itu dalil umum, kalau qawaid fikih itu merupakan hukum-hukum yang umum, Pak. Bisa kasih contoh enggak, misalnya satu kaidah fikih, satu kaidah usuliyah. Kita ambil satu saja. Mungkin di resume ada dia. Iya, Pak, bentar. Ya, silakan. Ya, mungkin nampaknya Irma masih bingung sambil menunggu ini. Nanti baik kita kasih kesempatan Irma untuk menyampaikan lebih lanjut. Nanti kita persilakan mungkin kepada siapa dulu, dia atau Titin dulu? Dia sudah hadir ya? Dia Windari. Sudah, Pak. Ya, kita persilakan dia terlebih dahulu menyampaikan secara singkat hasil resume dari qawaid fiqhiyah yang sudah dibuat oleh Titin. Silakan Titin. Dia atau Titin, Pak? Bagaimana? Titin sudah hadir atau mau dia dulu? Dia dulu juga tidak apa-apa. Sudah, Pak. Kita Titin atau dia terlebih dahulu? Titin aja, Pak. Ya, silakan Titin terlebih dahulu ya. Ya, silakan Titin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian qawaid fikih.
Dalam pengertian ini ada dua terminologi yang saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu qawaid dan fikiyah. Kata qawaid merupakan bentuk jamak dari kata kaidah. Dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan kata kaidah yang berarti aturan atau patokan. Sedangkan menurut Al-Jurjani Al-Hanafi, qawaid al-fiqhiyah yaitu ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara yang amaliyah yang diambil dari dalil-dalilnya yang tafsili dan diistinbatkan melalui ijtihad yang memerlukan analisa dan perenungan. Dan yang bagian B, macam-macam al-qawaid al-fiqhiyah. Adapun macam-macam kaidah fikih yaitu 1. Kaidah yang berkaitan dengan fungsi tujuan. 2. Kaidah yang berkenaan dengan keyakinan. 3. Kaidah yang berkenaan dengan kondisi yang menyulitkan. 4. Kaidah yang berkenaan dengan kondisi yang membahayakan. 5. Kaidah yang berkaitan dengan adat kebiasaan. Mungkin hanya itu Pak yang dapat kami jelaskan. Ya, bisa dicontohkan dulu perwakilan daripada 5 kaidah ini. Misalnya kaidah tentang adat apa ya, kaidah tentang bahaya, kaidah tentang kesulitan, kaidah tentang yakin, kaidah tentang niat atau tujuan itu. Atau orang menyebutnya sebagai qawaidul khams ya, kaidah 5 itu. Ya, silakan. Apa Pak? Ya. Bisa diberikan contoh perwakilan dari 5 kaidah ini kan? Dia kan ada kaidah yang pertama itu kaidah yang terkait dengan masalah tujuan ya atau kaidah niat. Kemudian kedua itu kan ada kaidah masalah keyakinan. Nah, bisa ditampilkan contoh-contoh kaidah yang 5 ini. Ya minimal salah satunya sajalah. Misalnya kaidah yang pertama, kaidah kedua, kaidah yang ketiga dan Oh iya seterusnya. Pak. Ya silakan. Misalnya yang pertama kaidah yang berkaitan dengan fungsi tujuan. Contohnya dalam Quran surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Maksudnya di sini yaitu tujuan utama yang disyariatkan niat adalah untuk membedakan antara perbuatan ibadah dengan perbuatan adat dan untuk menentukan tingkat ibadah satu sama lain. Misalnya kita setiap hari mandi, namun apabila mandi itu diniati ibadah, maka kita akan mendapatkan pahala. Sama halnya mengeluarkan harta untuk zakat, apabila tidak diniatkan, maka nilai ibadahnya akan berkurang atau bahkan tidak ada. Mungkin hanya itu, Pak. Ya, terima kasih Titin ya. Ya, Pak. Kita berpindah kepada peresume terakhir kita, yaitu Dia Windari. Sudah siap, Dia? Ya, kita persilakan Dia ya. Siap, Pak. Ya, silakan singkat saja Dia ya, tentang boleh pengembangan, kemudian macam-macam, dan seperti Titin tadi ya, berikan juga contohnya ya. Silakan. Mantap. Ayo, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membacakan resume yang sudah saya buat, yaitu tentang pengertian qawaid fikih. Kaidah fikih merupakan istilah yang digunakan ulama fikih untuk pengembangan cangkupan suatu hukum. Di sini nama lain dari qawaid fikih adalah al-ashbahah wan nazair, yang artinya kemiripan dan kesejajaran. Langsung saja masuk ke dalam pengertian qawaid. Qawaid fikih adalah kata majemuk yang terbentuk dari dua kata,
yakni kata kuwait dan fikih. Kedua kata itu memiliki pengertian tersendiri. Secara etimologi, kata kaidah jamaknya kuwait berarti asas, landasan. Dia Ya, Pak? dia bukan kuwait ya, tapi qawaid. Qawaid. Iya, Pak. Ya, qawaid ya. Qaida. Maaf ya. Ya, silakan teruskan. Baik. Kata kaidah jamaknya qawaid berarti asas, landasan, dasar atau fondasi sesuatu, baik yang bersifat abstrak, non materi dan non inderawi, seperti usuluddin atau dasar agama. Selanjutnya yaitu fikih berasal dari kata fikih yang ditambah ya nisbah, gunanya untuk menunjukkan jenis. Nah, secara etimologi, kata fikih berasal dari kata fikhan yang merupakan mazhar dari fi'il madhi fakihah yang berarti paham. Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka ulama terbagi dua dalam memaknai qawaid fikih berkenaan dengan perbedaan mereka dalam memandang keberlakuannya. Seperti bersifat kuli atau menyeluruh atau universal, atau aghlabi atau kebanyakan. Bagi ulama yang memandang bahwa qawaid fikih bersifat aghlabi, mereka beralasan bahwa realitanya memang qawaid fikih memiliki pengecualian. Selanjutnya yaitu macam-macam qawaid fikih. Nah, di sini menurut M. Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, al-qawaid fikih terbagi pada 4 bagian, yaitu al-qawaid al-fikih al-asasiyah al-kubra, yang kedua al-qawaid al-kulliyah, yang ketiga al-qawaid al-mazhabiyah, yang keempat al-qawaid al-mukhalafah fiha fi al-mazhab al-wahid. Selanjutnya yaitu kaidah fikih ada 5 macam, yaitu kaidah yang berkaitan dengan fungsi tujuannya. Tujuan utama disyariatkan niat adalah untuk membedakan antara perbuatan-perbuatan ibadah dengan perbuatan dan untuk menentukan tingkat ibadah satu sama lain. Contohnya di sini yaitu kita setiap hari saya memberikan contoh, yaitu tujuan utama disyariatkan niat adalah untuk membedakan antara perbuatan-perbuatan ibadah dengan perbuatan adat dan untuk menentukan tingkat ibadah satu sama lain. Itu contohnya adalah kita setiap hari mandi, namun apabila mandi itu diniatkan ibadah, maka kita akan mendapatkan pahala. Sama halnya mengeluarkan harta untuk zakat, apabila tidak dibarengi niat, maka nilai ibadahnya akan berkurang atau bahkan tidak ada. Seperti itu. Selanjutnya, yaitu kaidah yang berkenaan dengan kondisi menyulitkan. Kaidah ini menjadi sumber adanya rukhsah atau kemurahan dan takfif atau keringanan dalam melaksanakan tuntutan syariat yang karena sebab atau keadaan tertentu sangat sulit untuk dilaksanakan. Seperti karena sedang berpergian, sakit, terpaksa, lupa, kurang mampu, dan kesukaran yang umum dialami. Selanjutnya yaitu kaidah yang berkenaan dengan kondisi membahayakan, kaidah yang berkenaan dengan adat kebiasaan, dan yang terakhir yaitu kaidah yang berkenaan dengan keyakinan. Nah, di sini dasar kaidahnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu apabila seorang di antara kalian menemukan sesuatu di dalam perut, kemudian sanksi apakah telah keluar sesuatu dari perutnya atau belum, maka janganlah keluar dari masjid sehingga mendengar suara atau mendapatkan baunya. Hadis riwayat Muslim. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan.
Ya, terima kasih kepada dia ya. Kemudian tadi siapa yang pertama tadi? Erma, Pak. Ya, Erma. Erma sudah dapat contohnya, Erma? Sudah dapat bayangan? Halo, Erma masih bersama kita? Ya, Erma, saya cek dulu ya. Masih bersama kita, Erma? Atau jangan-jangan Erma sudah hilangnya? Masih ada, enggak? Nge-lag biasanya itu, Pak, jaringannya. Ya, ini nampaknya di dalam daftar tidak ada ya, baiklah. Itu tadi penyampaian secara singkat dan resumenya sudah ada di ini ya. Di grup itu ada resume dari Erma, resume dari dia, dan resume dari Titin. Baiklah, kita mulai saja diskusi terlebih dahulu ya. Mungkin satu penanya untuk satu resume biar lebih tertib ya. Karena Erma belum hadir bersama kita, mungkin penanya untuk Erma kita tahan dulu. Ada pertanyaan untuk Titin? Satu orang? Ya, ada yang ingin bertanya kepada Titin? Satu orang? Kepada dia satu orang? Dan kepada Erma satu orang? Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah paham semua ya? Kalau sudah paham semua, alhamdulillah ini ya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Kepada Titin, kepada dia, dan kepada Erma? Kita fokus dulu ya kepada Titin dulu. Ada pertanyaan untuk Titin? Kita cek satu dulu. Ada? Ya, kita cukup. Berarti kita anggap untuk Titin belum ada pertanyaan ya. Kita pindah kepada dia. Apakah ada pertanyaan untuk dia? Ya, juga tidak ada ya? Kalau begitu untuk Erma ada? Ya, Erma kembali bergabung ini ya. Nampaknya keluar tadi ya. Ya, ada pertanyaan untuk Erma? Tidak ada? Baik, atau kita silang. Dia ada pertanyaan kepada Titin? Mau nanya, Pak? Ya, siapa nih? Ihsan ya? Denny, Pak. Oh, Denny ya. Silakan Denny, nanya ke siapa Denny? Nanya ke dia atau nanya ke Titin? Atau ke Erma? Di dia. Ya, silakan. Baiklah, saya akan bertanya kepada saudari Dia Windari. Bentar, Pak. Ya. Bentar, Pak. Buatlah sebuah contoh kasus atau kejadian terkait bukan deh. Bentar, Pak. Apa saja manfaat atau kegunaan mempelajari qawaid fikih? Ya, manfaat mempelajari qawaid fiqhiyah ya. Ya. Dan berikan contoh yang mudah dipahami. Ya, serta contoh yang mudah dipahami ya. Boleh nanti contoh kasus, Ya. boleh juga ya, lebih mudah nanti kasus apa. Ya, Pak. Dan bagaimana cara menyelesaikannya berdasarkan qawaid, begitu ada? Iya. Ya. Mau langsung dijawab dia atau kita kasih waktu kalau ada pertanyaan untuk Titin? Kasih waktu, Pak. Ya, kasih waktu boleh. Ya. Ya, Pak. Baik. Untuk dia kita cukupkan dulu. Ada pertanyaan kepada Titin atau kepada Erma? Kalau tidak ada pertanyaan langsunglah jawab dia ya. Ya, Ihsan ada pertanyaan untuk Titin, San? Selaku ketua kelas. Jangan biarkan Titin sendiri kan. Kalau Erma memang belum bisa bergabung nih, masih sudah saya terima, tapi Erma belum bergabung juga. Rama. Ya, mungkin kendala sinyal ya. Ya, ada ya. Kalau udah ada berarti kita kasih waktu langsung ke dia ya untuk menjawab. Berapa menit dia? Sampai jam 10.40, Pak. 6 menit. Iya, 10.40 6 menit. Ya, tahunya dia ya waktu terbatasnya Zoom ini reguler ya. Karena nanti Iya, lewat Pak. sekitar 10.40 ini mati sendiri nih.
Oh, mati ya, Pak? Nah, nanti Zoom saya keluar otomatis nanti itu ya. Karena kita menggunakan akun basic ini. Batasnya 40 menit, nanti saya akan dikeluarkan sendiri oleh Zoom ini ya. Nanti caranya saya harus bergabung kembali setelah itu. Tunggu Pak, kami lagi mencari. Itu mencarinya di mana dia? Di internet atau di buku? Sebenarnya kalau mau buku ini ada buku yang bagus, ini sederhana ya. Biasanya di pondok dipelajari tipis ini, buku As-Sulam, biasanya di pondok-pondok belajar. Nanti di bagian belakang ini ada di sini ya. Ini Al-Qismus Tsani fil Qawaidil Fiqhiyah, tentang kaidah fikih yang di sini ada 5 kaidah pokok. Dan itu langsung ada contoh, misalnya kita ambil kaidah tentang ad-dururah ya, halaman 71. Ini contoh saja. Nah, nanti di sini ada penjelasan tentang kaidah darurat. Nanti kaidahnya apa saja tentang darurat, dan biasanya diiringi dengan beberapa contoh dan beberapa keterangan dari nanti ayatnya apa, hadisnya apa ya. Ada keterangan singkat. Dulu waktu di pondok ada yang pernah belajar kitab ini enggak? Kitab As-Sulam ini. Biasanya pondok-pondok Jambi belajar ini. Belum pernah, Pak. Belum pernah ya. Atau kalau mau yang agak berat sedikit, yang ini ya, usul fiqhnya ini. Abdul Wahab Khalaf juga bisa ya. Di bagian belakang nanti ada kaidah lughawiyah dan kaidah tasyri'iyah. Nah, di sini nanti di kaidah tasyri'iyah ini ada pembahasan tentang kaidah-kaidah yang kita maksud tadi ya, tentang misalnya tentang pensyariatan darurat ya, kemudian tentang kebutuhan dan segala macamnya, tentang maksud juga tadi dijelaskan di sini ya, misalnya tentang darurat nanti apa contoh-contoh darurat itu misalnya ya. Ya, Erma selamat datang kembali ya, sudah bergabung ya. Ada pertanyaan untuk Erma yang lain? Sambil memberikan kesempatan kepada dia berpikir. Rama, ada pertanyaan untuk Erma? Gak ada, Pak. Tidak ada ya. Tadi Rama apa meletakkan tangannya di kepala ya, biasa kan nunjuk gitu ya. Enggak ya? Enggak, Pak. Lagi kurang sehat ya, Pak, badan, Pak. Ya. Tapi nggak punya duit Rama tuh, Pak. Pak, saya ingin menjawab pertanyaan dari Denny. Iya, silakan dia. Ya, kayaknya kita dengar jawaban dari dia terkait pertanyaan Denny ya. Saya akan menjawab pertanyaan Denny. Mungkin jika jawaban dari saya ini kurang memuaskan, mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman. Yaitu pertanyaannya tentang manfaat mempelajari qawaid fikih dan berikan contohnya. Manfaat dari mempelajari qawaid fikih ini sendiri yaitu salah satunya mempermudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari. Nah, di sini saya mencontohkan adalah di macam-macam kaidah fikih itu bisa dilihat di resume saya di nomor 5, yaitu kaidah yang berkenaan dengan adat kebiasaan. Jadi masalah yang saya ambil di sini yaitu tentang kaidah yang berkenaan dengan adat kebiasaan. Di resume saya bisa dilihat sendiri. Nah, saya mencontohkannya yaitu tentang hukum syariah, misalnya nih menetapkan hukum mahar dalam perkawinan. Namun tidak ada kejelasan berapa banyak ketentuan mahar itu. Jadi itu kembali lagi kepada kebiasaan, kepada adat kebiasaan kita di mana kita tinggal atau adat kebiasaan sehari-hari kita, seperti itu. Terima kasih. Ya, itu tadi Dani ya, tentang manfaatnya memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah hukum. Tentang contoh tadi mahar, berapa jumlah mahar ya kembali ke adat masing-masing ya. Ya mungkin kalau di sebagian masyarakat kita kenal, mungkin di masyarakat Bugis ada istilahnya panai ya. Ya mungkin menurut sebagian orang nilainya tinggi. Nanti di sebagian masyarakat, biasanya di Jambi nanti kalau untuk orang kampung ada standarnya 1 suku. Nanti kalau untuk orang luar kampung ada standarnya 2 suku emas. Atau mungkin di masyarakat Banjar nanti ada patokan mahar yang berbeda-beda. Mungkin begitu maksudnya dia ya. Ketentuannya sama mahar, tapi nanti adat yang mengatur besar kecilnya mahar itu dikembalikan kepada adat masing-masing. Jadi memudahkan hukum ya. Jadi bolehkah kalau maharnya besar? Boleh misalnya. Karena yang penting ada mahar. Berapa jumlahnya?
tergantung nanti kebiasaan dari suatu masyarakat. Ya, bagaimana Denny? Tentu itu diantara jawaban dia tentang manfaat dan contoh dari qawaid fiqhiyah. Atau yang lain kalau ada yang ingin menambahkan silakan. Ada tambahan Erma mungkin ingin memberikan tambahan? Atau dari Titin selaku peresume yang sama? Ada Erma? Baik, saya sedikit menambahkan. Ya, silakan. Di sini saya sedikit menambahkan manfaat mempelajari qawaid fiqhiyah sangat besar ya manfaatnya. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita banyak tidak mengetahui kaidah-kaidah tentang hukum-hukum. Jadi kita kalau mempelajari qawaid fiqhiyah ini kita tahu dasarnya, kita tahu hukumnya. Jadi kita tidak asal memberikan dalil dan lain sebagainya. Kadang ada yang berpikir bahwa saya pintar, saya memberikan dalil ini padahal pada kenyataannya dia tidak tahu kaidahnya. Seperti itu, Pak. Mungkin tambahan dari saya. Ya, baiklah, terima kasih dari Erma ya. Saya Pak Nuristiani, Pak, mau bertanya. Bertanya ke siapa, Nur? Kayaknya si ya Erma ada di sini. Mbak Irma. Mbak Irma ada enggak? Ya, kalau dia kita stop dulu ya. Kita beri kesempatan kepada Erma atau Titin dulu. Ke Erma ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam qawaidul fiqhiyah itu kan ada layung karul mukhtalafu fihi wa inna ma yungkarul mujma'u sepakati. Benar Kak, Pak? Bisa diulang, yang lain dengar jelas. Kalau di saya tadi terdengar pecah-pecah ya, bisa diulangi lagi, Nur? Lama yungkarul mujma'u alaih. Masalah yang masih diperselisihkan keharamannya tidak boleh diingkari, tetapi harus mengingkari masalah yang keharamannya telah disepakati. Sudah, Pak? Ya, pertanyaannya bagaimana tuh? Itu kan kalau yang udah keharamannya disepakati kan seperti judi, minum khamr gitu kan Pak, mencuri atau yang lainnya. Ya, terus kalau kasusnya gini Pak, orang kan mengirim bacaan Al-Quran dan doa untuk orang mati kan Pak biasanya. Nah itu tuh gimana Pak? Gimana Mbak Irma pendapatnya gitu loh? Kan ada yang katanya nggak boleh, katanya haram atau gimana kan ya kan Pak gitu. Maksudnya ya itulah Pak. Ya, Irma bisa memahami maksud Irma. Halo Irma, sudah bergabung Irma? Jangan-jangan Irma kita hilang nih. Oh, ada Irma ya. Ya, paham maksudnya Irma? Bisa dimengerti maksud? Belum Pak, tadi baru masuk. Iya, baru masuk. Ya, mungkin bisa diulangi lagi ini Nur. Soalnya Irma ini kadang ini ya, kadang keluar, kadang masuk. Mungkin faktor jaringan Irma ini ya. Iya Pak. Iya Pak. Ya, silakan. Jadi Mbak Irma kan gini. Mbak Irma, jadi kan gini. Dalam kaidah fikih itu ada la yungkarul mukhtalafu fihi wa innama yungkarul mujma'u alaih. Yang artinya masalah yang masih diperselisihkan keharamannya tidak boleh diingkari. Tapi harus mengingkari masalah yang keharamannya telah disepakati. Mbak Irma, dengar gak? Mbak Irma nggak dengar. Mungkin faktor jaringan ya, karena Irma memang sering keluar masuk itu. Kayaknya jaringan Irma nih.
Atau pindah ke Titin aja lah, nak. Halo Nur. Ini kayaknya jaringan saya pun juga bermasalah sudah nih ya. Halo? Yang lain terdengar jelas suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Ya. Titin, terdengar Titin? Ya, nampaknya Titin pun juga bermasalah mungkin ya. Ini menghilang Titin. Ya udahlah, Pak, nggak jadi, Pak. Kok nggak jadi? Karena orang yang ditanya hilang semua ya. Erma menghilang, mana faktor jaringan. Karena dari tadi Erma itu saya perhatikan kadang ada, kadang tidak ya. Memang kalau kita jaringan lemah sering keluar sendiri gitu ya. Ya, tapi kan di sini masih ada Titin, masih ada Dia. Ya Titin kalau ingin menanggapi terlebih dahulu silakan Titin. Atau kawan-kawannya lain juga boleh ya Titin. Kita persilakan dulu Titin atau Dia untuk menanggapi tentang masalah misalnya kalau ya berjudi itu kan jelas ya tadi ya. Contohnya tadi judi itu kan jelas keharamannya. Kemudian begitu juga mencuri. Nah kemudian nanti kan ada yang diperselisihkan seperti apa tadi Nur? Mengirim doa bacaan kepada orang mati ya. Ya Nur ya? Iya, Pak. Kadang ada yang mengingkarinya dan itu kan belum tentu keharamannya, Pak. Ya, tadi tentang kebolehan atau larangan mengirimkan pahala kepada orang mati ini kan larangannya masih belum jelas ya. Memang betul dilarang kan ada yang melarang, Iya, Pak. namun ada juga yang membolehkan. Ada yang membolehkan, Pak. Nah, jadi kendalanya sebenarnya di mana nanti tanggapan yang ingin ditanggapi di sini nanti Nur? Yang sebenarnya atau bagaimana? Iya, yang kita tahu aja gitu loh, Pak. Oh, yang Maksudnya biar sama-sama tahu, Oh, nggak saling mengingkari gitu, Pak. ya, kayak intinya mungkin kita melihat nanti dari mana sisi yang menurut kita lebih kuat ya berdasarkan mungkin dalil-dalil, berdasarkan keterangan-keterangan atau berdasarkan kaidah-kaidah fikih atau yang terkait dengan itu ya. Ya, ada yang ingin menanggapi kita persilakan dulu kepada Dia atau kepada Titin dulu lah selaku tuan rumah kita kali ini. Saya, Pak. Ya, siapa Titin ya? Silakan Titin. Ya, Pak. Ya, Titin ya. Ya, silakan Titin. Ulang, Ti, pertanyaannya. Mana istilah? Ya, saya ulangi. Kan dalam kaidah fikih itu kan ada la yungkarul mukhtalafu fihi wa innama yungkarul mujma'u alaih. Yang artinya masalah yang masih diperselisihkan keharamannya tidak boleh diingkari, tapi harus mengingkari masalah keharamannya yang telah disepakati. Nah, kalau judi, meninggalkan sholat, minum khamr itu kan udah disepakati haramnya. Nah, kalau mengirim bacaan Al-Quran untuk orang mati itu gimana menurut pendapat sampean? Apakah boleh atau tapi kan kita sebenarnya kan nggak boleh harus mengingkari kan belum tentu keharamannya gitu loh. Ya, silakan Titin. Menurut pendapat saya. Ya, pendapat saya disertai argumen lah ya, jangan saya murni Titin ya. Iya. Mungkin kalau ada ayat yang pernah Titin baca atau kaidah-kaidah yang mengarah ke sana boleh. Silakan Titin. Menurut pendapat beberapa ulama, mereka berbeda pendapat tentang hal ini. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada juga yang mengatakan boleh. Bahkan ada pula yang mengatakan itu termasuk ibadah. Setiap ulama memiliki dalil-dalilnya sendiri sehingga dapat mengeluarkan produk hukum yang berbeda. Bagi yang mengikuti pendapat boleh, silahkan mengamalkannya. Bagi yang tidak berpendapat, silahkan
tapi jangan menuduh dan tetap harus berpegang teguh pada kaidah tersebut. Mungkin Titin terus bisa, tuh, ya silakan lanjutkan Titin. Bentar Pak. Ya. Bingung Pak. Atau ada misalnya nanti kan pendapat yang membolehkan, adakah landasan yang mereka gunakan ketika membolehkan? Semisal nanti ada ayat atau ada hadis atau ada yang semisal dengan itu, mungkin qiyas atau ijma yang digunakan oleh para ulama yang membolehkan. Atau kalau ada juga nanti dari kalangan ulama yang tidak membolehkan juga boleh nanti. Ya, sembari Titin berpikir, yang lain ada yang ingin menanggapi? Dia mungkin ingin menambahkan? Ya, silakan dia. Ya, baiklah. Sudah dapat Titin? Belum? Belum ya? Belum Pak. Baik, tentang masalah ini kita ambil satu contoh tadi ya. Tentang mencuri kan jelas ya, ayatnya jelas, hadisnya jelas. Begitu juga misalnya memakan daging babi, ayatnya jelas, ayat hadis-hadisnya juga jelas. Nah, terkait misalnya ada satu contoh yang dikemukakan oleh Nur Istiani tentang ada sebagian kebiasaan di sebagian kaum muslimin ya, tidak kita katakan semua kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin ada kebiasaan di antara mereka yang membacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian pahalanya dihadiahkan kepada ahli mayit, kepada orang yang sudah meninggal. Nah, ini kan menjadi polemik memang di sebagian para ulama. Ada yang membolehkan, dalam artian dibolehkan ya, bukan dianjurkan, bukan diwajibkan. Namun sebagian lagi ada mengatakan tidak boleh. Alasan yang mengatakan tidak boleh itu ketika si mayit mati, ini landasan dari yang tidak membolehkan ya. Iza matal insan in qata'a amaluhu illa min salas ya. Ketika seseorang itu mati, maka semua amalannya terputus. Ketika terputus berarti si mayit tidak lagi mendapatkan pahala apa-apa kecuali 3 ya. Kalau dia semasa hidup di dunia memiliki harta yang banyak, kemudian harta itu dia jariahkan, dia sedekahkan dalam bentuk sesuatu yang bertahan lama, maka dia akan mendapatkan pahala selama sedekahnya itu masih ada. Misalnya dia bersedekah dalam bentuk mewakafkan tanah untuk kepentingan kaum muslimin, seperti pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pembuatan jalan. Sehingga selama jalan ini ada, selama masjid ini ada, selama madrasah itu ada, maka dia mendapatkan pahala yang mengalir. Ini yang disebut dengan sodakotun jariyah ya, sedekah jadi atau ketika dia masih hidup, dia memiliki ilmu yang bermanfaat, kemudian dia ajarkan ilmu itu kepada para muridnya. Nah, selama ilmu itu masih diamalkan oleh para muridnya dan diajarkan kembali kepada generasi berikutnya, artinya selama ilmu itu masih ada dan masih dipakai, maka dia senantiasa mendapatkan pahala ilmun yang tafa'u bihi, ilmu yang diberikan manfaat dengan ilmu itu tadi ya. Atau semasa hidup si mayit memiliki anak yang soleh, yang anak ini dia didik, kemudian sang anak mendoakan, sehingga doa dari sang anak inilah yang senantiasa dia mendapatkan pahala dari sang anak tersebut. Ini alasan menurut para ulama yang tidak membolehkan, karena tidak ada lagi pintu masuk amal pahala daripada pintu lain ya. Pintu masuk pahala itu hanya melalui 3. Jadi ketika ada dibuat-buat pintu masuk yang baru, ini dikhawatirkan masuk ke dalam kategori hadis Nabi yang lain ya. Dalam hadis yang lain disebutkan, misalnya dalam kategori hadis yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun itu ya. Jadi kategorinya ini membuat amalan baru, kata Nabi, kalau amalan itu tidak pernah kami buat, tidak pernah kami ajarkan, maka amalan tertolak. Sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan, nah, kegiatan mengirimkan pahala ini termasuk kegiatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Dan juga dalam hadis yang lain disebutkan kalau sudah mati ya sudah, tinggal menunggu jatah 3 kiriman tadi. Hanya melalui 3 pintu ini menurut pendapat ulama yang mengatakan tidak bolehnya. Karena amalan ini termasuk amalan baru, berarti masuk kategori buat sendiri. Kalau buat sendiri maka kategorinya tidak diterima ya. Namun ada juga sebagian para ulama yang mengizinkan praktik mengirimkan pahala. Praktik pengiriman pahala ini berawal ya, memang ulama sepakat tentang hadis yang apabila mati terputus 3, kemudian adanya larangan untuk membuat amalan baru.
Namun praktek pengiriman pahala ini berlandasan kepada hadis yang lain. Yang suatu ketika ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ibunya meninggal ya. Dia mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, ibuku telah meninggal. Namun beliau meninggalkan harta. Kalau saya yakin kalau sang ibu itu masih hidup, ibu saya masih hidup, kalau dia sempat berwasiat, dia pasti akan berwasiat kepada saya untuk menyedekahkan hartanya. Jadi hanya sahabat yang bertanya kepada Nabi, apakah ibu saya mendapatkan pahalanya kalau sekiranya saya bersedekah? Maka Nabi memberikan izin menandakan bahwasanya pahala itu sampai melalui sedekah sang anak. Padahal sang ibu sudah meninggal ya. Jadi harta tadi disedekahkan sang anak, sehingga Nabi mengatakan bahwanya sedekah itu pahalanya sampai kepada sang ibu. Jadi melalui contoh sedekah yang ditanyakan sahabat ini tadi, kemudian para ulama menarik kesimpulan tentang kebolehannya bersedekah untuk orang yang sudah meninggal, karena sang anak menanyakan, kalau ibu saya sempat berwasiat, pasti dia ingin bersedekah. Nah, sekarang bolehkah saya bersedekah namun pahalanya untuk ibu saya? Artinya pahalanya itu didapatkan oleh sang ibu, maka Nabi memberikan izin. Jadi sehingga memang ada kesan perbedaan di kalangan para ulama dalam menyikapi tentang beberapa riwayat ini ya. Namun kalau pendapat saya sendiri, secara pribadi, kalau saya boleh menyatakan, saya lebih cenderung menyatakan pengiriman pahala itu diperkenankan ya, diperkenankan. Nah, tentang pemahaman putusnya tadi, itu putus amalan pahala itu melalui pahala amalia, dalam artian ketika seorang meninggal, dia tidak bisa lagi mendapatkan pahala dari jalur dia sendiri. Artinya namun dia masih tetap bisa mendapatkan pahala dari jalur orang lain ya. Seperti anaknya mendoakan, kemudian sang anak bersedekah, maka pahala sang ibu sang si mayit tetap mendapatkan pahala doa dari anak keturunannya, tetap mendapatkan pahala kalau sekiranya ada pihak keluarganya yang bersedekah atas nama beliau ya. Itu satu contoh saja tentang yang ditanyakan oleh Nur Istiani tadi ya. Atau yang lain kalau ingin menambahkan silakan. Kalau tambahan tadi yang lainnya. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Nah, terkait tentang kaidah tadi ya, memang kita ambil kesimpulan ya. Di antara kaidah nanti ada kaidah itu dua. Nanti ada kaidah seperti saya katakan di awal, ada kaidah usuliyah lughawiyah, ada kaidah usuliyah tasri'iyah. Nanti ada kaidah kebahasaan, kita melihat nas Al-Quran, kita melihat hadis-hadis itu dari sisi kebahasaan, sehingga muncullah kaidah-kaidah bahasa. Kalau perintah berarti wajib, kalau larangan berarti haram dan segala macamnya ya. Nanti ada lapas umum, ada lapas khusus. Nah, nanti dari sisi tasyri'iyah ada 5 kaidah pokok tadi disampaikan ya, misalnya tentang darurat. Kita mengetahui tentang kaidah darurat, sesuatu yang haram itu disebutkan dalam kaidah ya, ad-daruratu tubihul mahdurat ya. Kedaruratan itu, mendesak itu bisa menghalalkan yang haram. Jadi ketika kita mempelajari kaidah ini, ketika menghadapi suatu masalah, mungkin kita tidak mengetahui ayatnya, kita belum mengetahui hadis-hadis yang lebih rinci tentang itu, untuk putusan sementara kita bisa menggunakan kaidah dulu ya. Kita tahu misalnya babi hukumnya haram, namun dalam keadaan terdesak, apakah babi tetap haram? Dalam keadaan terdesak, terjepit, tidak ada pilihan lain lagi ya. Ini menyangkut masalah keberlangsungan hidup, yang ada hanya babi atau bangkai binatang, misalnya ada yang ada hanya bangkai binatang, tidak ada pilihan lain lagi, maka pada saat itu darurat membolehkan mahdurat ya, ad-daruratu tubihul mahdurat. Ini sebenarnya merupakan kesimpulan daripada ayat-ayat Quran, kesimpulan daripada hadis Nabi ya, sehingga para ulama mensarikan itu, muncullah kaidah baru, ad-daruratu tubihul mahdurat. Keterdesakan itu membolehkan sesuatu yang terlarang. Jadi daging babi atau bangkai ayam itu hukumnya haram. Namun bagi orang-orang yang terdesak, daripada dia mencuri, lebih baik dia memakan bangkai ayam, karena kalau mencuri dia akan jatuh kepada dosa lain, dan dosa mencuri lebih besar daripada dosa memakan bangkai. Sehingga muncul nanti idza takabu akhafu min daruraini wajibun ya, ketika ada dua bahaya besar, dua dosa besar yang dua larangan besar, dua larangan berhadapan, maka tidak ada pilihan, maka boleh memilih larangan yang paling ringan ya. Maka ketika seorang terdesak, daripada dia mencuri karena kelaparan, sedangkan dia memiliki bangkai ayam, dua-duanya sama-sama dosa, apa yang harus kita lakukan? Nanti kan kalau mencari ayam, ya ayat yang menyatakan mencuri hukumnya haram, memakan bangkai ayat juga menyatakan haram, mencuri hadisnya haram, dalam memakan bangkai hadisnya juga haram. Maka muncul kaidah tentang kedaruratan ya, muncul kaidah tentang darurat. Nah, ketika kondisi terdesak, maka yang haram menjadi boleh. Ketika ada dua yang haram dan terdesak dua-duanya, pilihlah akhafu min daruraini, cari yang paling ringan. Nah, kalau mencuri, pertama kita berdosa dan kita merugikan orang lain. Dosanya dua ya, dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Tapi kalau hanya memakan bangkai tetap berdosa, namun dosa kita hanya kepada Allah, tidak melibatkan dosa orang lain. Sehingga para ulama mengatakan ketika ada dua darurat, terpaksa tidak ada lagi yang harus dipilih. Nah, kaidah menyatakan pilih yang paling ringan. Ini contoh kita untuk menyelesaikan masalah lebih mudah. Karena kan bingung ya, ayatnya sama-sama haram. Bukan berarti membolehkan kita melanggar hukum, tidak. Tapi dalam kondisi darurat, ternyata larangan hukum itu boleh dilanggar. Ketika ada dua larangan atau lebih, maka yang tidak ada pilihan lain selain melanggarnya, maka langgarlah yang paling ringan ya. Idza takabu akhafu min daruraini. Nah, ketika ada dua berhadapan dengan dua darurat yang berbahaya, maka pilihlah yang paling akhaf, yang paling ringan ya. Itu sebagai kata penutup lah, manfaat daripada kita mempelajari qawaid, sekaligus membantu kita nanti dalam menghadapi masail fikih, masalah-masalah fikih. Itu kan contoh masalah tadi ya.
kita kelaparan, tidak ada punya pilihan lain lagi. Pilihan terakhir hanya ada mungkin ada ayam tetangga yang masih hidup. Kemudian tetangganya pergi, misalnya tidak ada pilihan mau berutang, tidak ada tempat utang misalnya, ya pilihannya mungkin tinggal mencuri. Sedangkan pekerjaannya ada, sama kita punya bangkai ayam satu. Dua-duanya dosa. Mencuri berdosa, ayatnya jelas, hadis jelas. Memakan bangkai juga berdosa, ayatnya jelas, hadisnya jelas. Dalam dilema yang bingung begini, ini suatu contoh saja, bukan berarti mengizinkan tidak ya. Maka ketika darurat, yang terlarang pun boleh. Namun ketika ada dua larangan yang akan kita, ada dua pilihan larangan yang kita hadapi, maka ketika kondisi darurat pilihlah larangan yang paling ringan. Maka memakan bangkai termasuk dosa, namun dia lebih ringan daripada mencuri. Karena kalau mencuri dosanya dua, dosa manusia dan dosa kepada Tuhan. Sedangkan memakan bangkai hanya dosa kita kepada Tuhan saja. Jadi dengan taubat dan setelah itu ya bekerja lebih keras lagi, salah Allah akan mengampuni dosa. Namun kalau mencuri tadi kita harus bertobat kepada Tuhan, kita pun juga harus meminta ampun kepada manusia. Kalau dia minta ganti rugi, maka ada kewajiban untuk melakukan ganti rugi. Ya, kita cukupkan sampai di sini dulu mungkin diskusi formal kita terkait tentang masail fikih, itu tentang teori qawaid fikih. Kita tutup dengan pembacaan alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin diskusi santai bisa saja kita lanjutkan pada grup ya. Minta bantuan kepada sekretaris untuk membuat absen secara manual untuk pertemuan kita hari ini. Kalau sekiranya absen di learning masih sulit untuk diakses ya. Kita tutup dengan pembacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bubar dulu ya.